Marwati Sanusi, sahabat teknologi Kemdikbudristek tahun 2024, Provinsi Papua Pegunungan. Pada video kali ini, saya akan membagikan pengalaman, berbagi dan berkolaborasi tentang inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka yang saya beri judul Wamena, Wadah Interaktif Pembelajaran Teks Prosedur kelas 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ingin melihat keseruannya? Yuk ikuti saya. Setiap anak itu spesial, di mana mereka memiliki keunikan, kebutuhan, minat, dan karakteristik personal. Keberagaman inilah yang menjadi dasar pengimplementasian kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, guru diberi keleluasaan untuk menciptakan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan gaya belajar siswa. Proses pembelajaran yang konvensional atau monoton mengakibatkan motivasi dan semangat belajar siswa menunjukkan hasil yang rendah. Hanya 24% dari 26 siswa di kelas 5 yang menunjukkan hasil belajar memuaskan. Hal ini juga dapat dilihat pada rapor pendidikan SD Attahiriyah Yapis Wamena pada tahun 2024 yang menunjukkan capaian sedang terkhusus pada metode pembelajaran. Untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, maka seorang pendidik harus merancang pembelajaran yang interaktif dengan penggunaan media ajar yang memenuhi kebutuhan personal peserta didik. Langkah yang saya lakukan pada praktik baik kali ini adalah dengan diawali asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif kepada peserta didik. Kedua, saya melakukan wawancara dengan guru kelas mereka di kelas sebelumnya, dalam hal ini kelas 4 terkait minat dan karakteristik peserta didik. Dari hasil asesmen dan wawancara, selanjutnya saya mengunduh modul ajar dari PMM untuk kemudian saya modifikasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Saya juga mengunduh bahan ajar sebagai referensi materi. Selanjutnya, saya membuat multimedia pembelajaran yang interaktif yang memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Selanjutnya, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diawali dengan salam, menanyakan kabar siswa, kemudian berdoa dan mengabsen siswa. Dilanjutkan dengan pemberian apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah memberikan pertanyaan pemantik, kegiatan inti dimulai dengan pemberian materi dengan menayangkan slide presentasi. Selanjutnya, saya membagi siswa dalam kelompok mengakses multimedia pembelajaran interaktif yang telah saya rancang sebelumnya untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi teks prosedur. Saya juga tetap melakukan pendampingan terhadap siswa yang belum memahami cara menggunakan multimedia pembelajaran interaktif tersebut. Multimedia juga saya lengkapi dengan game edukasi menggunakan aplikasi WordWorld. Setelah mereka memahami materi, selanjutnya adalah pemberian tugas yang juga disesuaikan dengan profil dan minat peserta didik. Tugas untuk kelompok visual yaitu membuat poster teks prosedur dengan menggunakan aplikasi Canva for Education. Untuk kelompok auditory, membuat sebuah podcast teks prosedur berdasarkan hasil diskusi. Tugas untuk kelompok kinestetik adalah membuat karya diorama kebun binatang sesuai dengan teks prosedur yang sudah mereka pahami. Kegiatan selanjutnya, tiap kelompok mempresentasikan hasil karya mereka. Dalam presentasi, setiap kelompok juga meminta umpan balik dari kelompok lain. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan menyimpulkan materi bersama peserta didik dan pemberian refleksi. Refleksi dilakukan untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi
sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Berikut testimoni peserta didik pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Pembelajaran lebih menyenangkan. Ada tombol-tombol yang bisa kami klik dan mendapatkan halaman yang kita tahu. Ini sangat menyenangkan. Saya baru pertama kali belajar menggunakan MPI. Di dalam MPI ada kuis, video, materi, dan evaluasi. Saya bisa mengetahui jawaban saya secara benar atau salah secara langsung. Cara tersebut, tapi ingat, Berikut saya juga berbagi praktik baik dalam komunitas belajar di sekolah saya. Berbagi praktik baik juga saya lakukan bersama sahabat teknologi Kemdikbudristek 2024, baik sahabat teknologi seprovinsi maupun lintas provinsi. Demikianlah video praktik baik pembelajaran saya kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada peserta didik, sekolah, serta dunia pendidikan. Yang terakhir, mari bersama-sama memajukan pendidikan dengan penerapan pembelajaran digitalisasi sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Wujudkan anak cerdas dan berbudaya. Sekian dan terima kasih.